Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firan Nikita dengan NIM 123180003, kelas 3A, program studi Tadris Matematika FTIK IAIN Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal dari pengkongruenan, yaitu tentukan solusi pengkongruenan berikut. Nah, ini soalnya yaitu X kuadrat kongruan dari 1 mod 11. Nah, diketahui bahwa himpunan residu-residu terkecil modulo 11 yaitu ada yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini himpunan residu-residu terkecil modul 11 yaitu 1 sampai 10. Nah, solusinya ini adalah kita mencari solusinya kita mencari dari solusi pertama, yaitu solusi X kongruen dari 1 mod 11. Nah, X kongruen dari 1 mod 11. Nah, pertama kan kita mencari solusi ini yaitu 1X. Jadi 1 dibagi dengan 1X itu hasilnya 1. Jadi langsung aja kita tulis seperti ini. Kita ke solusi 2 yaitu solusi berarti X-nya menjadi 2X. 2X kongruen 1 mod 11. Nah, karena 1 ini tidak bisa dibagi dengan 2, jadi kita tambah dengan modnya. Jadi 2X kongruen dari 1 ditambah 11 yaitu 12 mod 11. Nah, karena 12 ini udah bisa dibagi dengan 2, jadi langsung aja kita bagi, yaitu 12 dibagi 2 hasilnya 6 mod 11. Nah, pada solusi 3 sampai solusi 10 itu sama, yaitu contohnya kan ini 1 tidak bisa membagi dengan 3, jadi kita tambah dengan 11. Nah, pada solusi 4 juga sama, ditambah dengan 12. Lalu pada solusi 5 ini ditambah dengan 11, itu kan 12 itu kan belum bisa dibagi dengan 5, jadi kita tambah lagi dengan 11 yaitu hasil 23, tambah lagi dengan 11 yaitu 34, dan ditambah lagi dengan 11 hasilnya 45, dan 45 ini kan bisa dibagi dengan 5, jadi hasilnya yaitu X sama dengan X kongruen dari 9 mod 11. Nah, pada solusi 6 ini yaitu 6X di kongruen 1 mod 11, 1 ditambah 11 yaitu 12. Nah, 12 dibagi 6 yaitu 2, jadi X kongruen 2 mod 11. Nah, selanjutnya pada solusi 7. Nah, pada solusi 7 ini 1 itu belum bisa dibagi dengan 11, jadi kita tambah, jadinya hasilnya 12. 12 juga belum bisa dibagi dengan 7, jadi kita tambah lagi dengan 11. Nah, sampai 56. 56 ini udah bisa dibagi dengan 7, jadinya X kongruen 8 mod 11. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya yaitu solusi 8X kongruen 1 mod 11. Nah, ini kita tambah terus dengan 11 sampai bisa membagi dengan 8 yaitu 56. 56 bisa membagi dengan 8, jadinya X kongruen dari 7 mod 11. Nah, pada solusi 9X juga sama, ditambah dengan 11 terus hingga hasilnya yaitu 45. 45 ini udah bisa membagi dengan 11. Dengan 9. 45 udah bisa membagi dengan 9, jadi hasilnya X kongruen dari 5 mod 11. Nah, 10 ini sama juga, kita tambah 11 terus sampai dia hasilnya yaitu 100 dan bisa membagi dengan 10, jadinya X kongruen dari 10 mod 11.
Nah, jadi rangkuman solusi pengkongruen dari X kuadrat kongruen 1 mod 11 yaitu jika solusi 1 dari X kongruen 1 mod 11 adalah 1 dan solusi 2X yaitu 6 dan seterusnya sampai dengan solusi dari 10X yaitu 1 mod 11 adalah 10. Jadi solusi pengkongruen dari X kuadrat kongruen dari 1 mod 11 adalah 1 dan 10. Nah, pada soal selanjutnya yaitu tentukan solusi pengkongruenan dari X kuadrat kongruen dari 1 mod 13. Nah, ini diketahui bahwa himpunan residu-residu terkecil dari modul 11 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, nanti kita akan mencari solusi dari 1 sampai 12 tersebut. Nah, seperti contoh yang sebelumnya yaitu solusi dari 1X itu kan 1 dibagi dengan 1 yaitu hasilnya 1. Jadi langsung aja kita tulis X kongruen dari 1 mod 13. Nah, yang solusi 2 yaitu 2X 1 kongruen dari 1 mod 13. Nah, ini nih kita tambahkan dengan 13 yaitu 14. Nah, 14 ini baru bisa dibagi dengan 2, jadinya X kongruen dari 7 mod 13. Begitu juga dengan solusi 3. Solusi 3 yaitu kita hitung sampai kongruen dari 27 mod 13. Jadi hasilnya X kongruen dari 9 mod 13. Nah, solusi dari 4X itu kita hitung sampai ke angka 40. Kita tambahkan sampai angka 40. Nah, bisa dibagi dengan 40 ini bisa dibagi dengan 4, jadinya X kongruen dari 10 mod 13. Nah, selanjutnya itu solusi 5. 5X kita hitung sampai ke angka 40. Nah, 40 ini bisa dibagi dengan 5 yaitu hasilnya 8. Jadi X kongruen dari 8 mod 13. Nah, solusi 6 yaitu 6X kita hitung sampai ke angka 66. Nah, ini pada angka 66, lalu 66 kita bagi dengan 6, jadi hasilnya 11. Jadi X kongruen dari 11 mod 13. Nah, selanjutnya kita ke solusi 7. Nah, pada solusi 7 ini kita tambahkan lagi yaitu 1 ditambah 13 yaitu 14. Nah, 14 ini udah bisa dibagi dengan 7. Langsung aja kita bagi, jadi X kongruen dari 2 mod 13. Nah, selanjutnya yaitu solusi 8. Nah, solusi 8 ini kita hitung sampai ke angka 40 nih. Pada angka 40 kita bagi dengan 8. Nah, 40 kita bagi dengan 8, jadi X kongruen dari 5 mod 11. Nah, pada solusi 9 nih kita hitung sampai ke angka 27. 27 ini jadi 27 dibagi 9, jadi X kongruen dari 3. X kongruen dari 3 mod 13. Nah, selanjutnya yaitu solusi 10. Nah, solusi 10 ini kita hitung sampai ke angka 40. Nah, jadi 40 dibagi dengan 10, jadi hasilnya X kongruen 4 mod 13. Nah, selanjutnya pada solusi 11X kita hitung sampai ke angka 66. Nah, jadi hasilnya X kongruen dari 6 mod 13. Nah, pada solusi 12 kita hitung sampai ke angka 144. Nah, 144 ini bisa dibagi dengan 12, jadi hasilnya X kongruen 12 mod 13. Nah, jadi jadi rangkuman solusi kongruen dari X kuadrat kongruen 1 mod 13 yaitu jika solusi dari X yaitu adalah 1, ini X adalah 1, dan solusi 2X itu 7, dan solusi 3X itu 9, dan seterusnya sampai kita rangkum di sini. Jadi
Ada 1, 7, 9, 10, 8, 11, 2, 5, 3, 4, 6, dan 12. Jadi jika kita urutkan, jadi solusi pengkongruenan dari X kuadrat kongruen 1 mod 13 ini adalah 1 dan 12. Nah, soal selanjutnya yaitu tentukan nilai dari fungsi berikut. Yang A yaitu tau 24.696 dan B sigma dari 19.683 dan yang C yaitu pi 9.000. Nah, kita jawab dulu yang pertama yang A, tau dari 24.696. Nah, ini kita faktorkan yaitu menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dan dikali 7 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita tambahkan 1 pada pangkatnya, yaitu seperti ini 2 pangkat 3 jadinya 3, jadi kita tambahkan 3 ditambah 1 dan dikali ini 2 ditambah 1 dan ini 7 pangkat 3 yaitu 3 ditambah 1. Jadi 3 ditambah 1 4. 4 dikali 3 dikali 4 sama dengan 48. Nah, jadi nilai tau 24.696 adalah 48. Nah, ini bisa kita cari menggunakan pemfaktoran yaitu pohon faktor. Nah, setelah itu yaitu sigma dari 19.683. Nah, rumusnya yaitu sigma P pangkat T sama dengan P pangkat T plus 1 dikurang 1 per P dikurang 1. Jadi sigma 19.683 ini sama dengan 3 pangkat 9. Nah, ini kita cari menggunakan pohon faktor juga bisa, menggunakan tabel juga bisa. Nah, jadi sigma 3 pangkat 9 ini sama dengan P-nya yaitu 3, T-nya yaitu 9, lalu kita tambahkan dengan 1, lalu kita kurangkan dengan 1, lalu per P-nya yaitu 3 dikurang 1. Jadi 9 tambah 1 yaitu 10, jadi 3 pangkat 10 dikurang 1 per 3 dikurang 1. 3 dipangkatkan 10 yaitu 59.049 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Nah, lalu kita kurangkan mendapatkan 59.048, 3 dikurang 1 yaitu 2 per 2. Jadi kita bagi 59.048 kita bagi dengan 2 yaitu hasilnya 29.524. Jadi nilai sigma dari 19.683 itu adalah 29.524. Nah, kita lanjut ke yang C. Nah, yang C ini yaitu pi 9.000. Nah, kita gunakan tabel seperti ini juga bisa, menggunakan pohon faktor juga bisa. Yaitu kita bagi dengan 2 yaitu hasilnya 4.500, kita bagi dengan 2 lagi, kita bagi dengan 2 dan lalu kita bagi dengan 3, bagi dengan 3, bagi dengan 5 hingga hasilnya habis. Lalu jadi pemfaktoran dari ini yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, untuk mencarinya kita ada 2 cara. Nih, kita menggunakan cara yang pertama yaitu P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurang 1 yaitu P dikurang 1. Nah, ini pi 9.000 sama dengan pi 2 pangkat 3. Nah, ini 2 pangkat 3 dikali pi 3 pangkat 2 dikali pi 5 pangkat 3. Nah, selanjutnya yaitu kurang 1. Nah, selanjutnya yaitu pi 2 pangkat 3 yaitu seperti ini, kita tulis P-nya yaitu 2, kita tulis 2,
K-nya yaitu 3 dikurang 1, P-nya itu 2 dikurang 1, sampai 3 pangkat 2 dikurang 1, 3 dikurang 1 dikali 5, pangkat 3 dikurang 1 dan 5 dikurang 1. Nah, jadi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1 dikali 3 dipangkatkan dengan 1 dan dikali 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 4. Nah, 2 pangkat 2 itu 4 dikali 1 dikali 3 dikali 2. Nah, 5 pangkat 2 yaitu 25 dikali 4. Nah, hasilnya yaitu 2400. Nah, jadi pi 9000 yaitu 2400. Namun kita juga bisa mencari dengan cara kedua. Nah, cara kedua ini menggunakan pi dalam kurung n sama dengan n 1 dikurang 1 per pi 1, 1 dikurang 1 per pi 2 sampai 1 dikurang 1 per pi k. Nah, jadi n-nya yaitu 9000, pi 1-nya ini 2, pi 2-nya yaitu 3, pi 3-nya yaitu 5. Nah, kita tulis yaitu pi 9000 sama dengan ininya n-nya yaitu 9000 dalam kurung 1 dikurang 1 per pi 1, pi 1-nya yaitu 2, 1 dikurang 1 per pi 2-nya yaitu 3, lalu 1 dikurang 1 per 5. Nah, lalu 9000 dikali dengan 1 dikurang 1 per 2 yaitu 1 per 2. Nah, 1 dikurang 1 per 3 itu 3 dikali 1 yaitu 3 dikurang 1 yaitu 2 yaitu jadinya 2 per 3. Lalu dikali 1 dikurang 1 per 5 yaitu 5 dikali 1, 5 dikurang 1 yaitu 4, jadi 4 per 5. Jadi ini bisa kita coret, bisa kita bagi dengan 2 dibagi 2 jadinya habis. Lalu ini juga bisa kita bagi 9000 bisa kita bagi dengan 3, jadi hasilnya yaitu 3000. Nah, 3000 ini bisa dibagi dengan 5 juga. 3000 kita bagi lagi dengan 5, jadi hasilnya 600. Nah, 600 ini kita kali 1, kita kali 4, jadi hasilnya 2400. Jadi nilai dari pi 9000 itu adalah 2400. Nah, baik, yang selanjutnya soal tentukan nilai dari sigma D habis membagi dengan 80 nu D dan sigma D habis membagi 120 nu D. Jadi kita hitung dulu yang sigma D habis membagi 80. Nah, kita cari angka yang bisa dikali hasilnya yaitu 80, seperti 1 dikali 80, 2 dikali 40, 3 itu kan nggak ada, jadinya kita lanjut ke 4 dikali 20, dan 5 dikali 16, dan 8 dikali 10. Nah, selanjutnya yaitu kita tambah semuanya, tapi kita tambahkan dengan nu D. Jadi kita nu 1 ditambah nu 2 sampai nu 80. Jadi nu 1 ditambah nu 2, kalau nu 4 itu kan 2 pangkat 2, lalu 5, lalu 8 itu kalau dipangkatkan yaitu 2 pangkat 3, kalau 10 itu yaitu 2 dikali 5, jika 16 itu 2 pangkat 4, dan 20 ini 2 pangkat 2 dikali 5, dan 40 ini 2 pangkat 3 dikali 5, dan 80 ini 2 pangkat 4 dikali 5. Nah, jadi jika 1 ini hasilnya yaitu 1, jika nu 2 itu, jika prima itu yaitu negatif 1, jadi kita tulis negatif 1, jika pangkat yaitu hasilnya 0. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya 0, jika prima itu negatif 1, jika pangkat yaitu 0, jika dikali yaitu negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 jika pangkat itu 0, dan jika ada pangkatnya yaitu 0.
Jadi hasilnya sigma D habis membagi 80 new D yaitu sama dengan 0. Jadi nilai dari sigma D habis membagi 80 new D itu adalah 0. Nah, yang selanjutnya yaitu sigma D 120. Nah, 120 angka yang bisa dikali hasilnya 120 yaitu 1 dikali 120, 2 dikali 60, 3 dikali 40, 4 dikali 30, 6 dikali 24, 6 dikali 20, 8 dikali 15, dan 10 dikali 12. Lalu kita tulis di sini tapi kita tambahkan new-nya, yaitu new 1 sampai new 120. Lalu kita pangkatkan seperti jika bisa dipangkatkan kita pangkatkan, lalu jika tidak bisa lalu kita kali, jika tidak bisa kita tulis angkanya. Seperti 4 yaitu 2 pangkat 2, 5 itu 5, 6 yaitu 2 dikali 3, jika 8 yaitu 2 pangkat 3, jika 10 yaitu 2 dikali 5, jika 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3, dan jika 15 yaitu 3 dikali 5, jika 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5, jika 24 ini yaitu 2 pangkat 3 dikali 3, jika 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5, jika 40 yaitu 2 pangkat 3 dikali 5, dan 60 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5, jika 120 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Lalu kita tulis new 1 yaitu 1, new 2 itu bilangan prima yaitu negatif 1, 3 bilangan prima negatif 1, pangkat 2 itu 0, 5 itu bilangan prima yaitu negatif 1, jika 2 dikali 3 yaitu negatif 1 pangkat 2, karena ada 2 bilangan prima. New 2 pangkat 3 yaitu 0, 2 dikali 5 itu negatif 1 pangkat 2, 2 pangkat 2 dikali 3 0, 3 dikali 5 negatif 1 pangkat 2, 2 dipangkatkan dengan 2 yaitu 0, ada pangkatnya yaitu 2 pangkat 3 0. Jika 2 dikali 3 dikali 5 itu kan ada 3 bilangan prima, jadi negatif 1 pangkat 3 yaitu ditambah new 2 pangkat 3 dikali 5 yaitu 0, new 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 ada pangkatnya itu 0, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 itu ada pangkatnya itu 0. Jadi suruhannya ini kita jumlahkan, dapatlah hasilnya, yaitu jadi nilai dari sigma D habis membagi 120 new D itu sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu soal jika diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x plus 2. Nah, tentukan nilai f15 dan f15. Nah, jawab yaitu mencari nilai f15 dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x plus 2, yaitu menggunakan rumus fn sigma D habis dibagi N yaitu FD. F15 artinya N-nya sama dengan 15. Nah, maka diperoleh nilai D faktor bilangan yaitu 1, 3, 5, dan 15. Sehingga F15 ini dapat ditulis yaitu F15 sama dengan F1 plus F3 plus F5 plus F15. Nah, F15 sama dengan F1 nya itu negatif 1 plus F3 nya negatif 1 plus F5 nya yaitu 7 dan plus F15 nya itu 167, jadi 172. Nah, dapat dari mana F1 itu negatif 1? Nah, ini pembuktiannya. Nah, pembuktiannya ini bahwa kita substitusikan, kita masukkan ke F1 nya yaitu x kuadrat dikurang
pada fungsi fx ya, x kuadrat dikurang 4x plus 2. Nah, ini x-nya kita ganti dengan 1. Nah, f1-nya yaitu 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 plus 2 sama dengan 1 dikurang 4 plus 2 sama dengan negatif 1. Nah, f3-nya juga sama, yaitu x pangkat 2-nya yaitu 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 plus 2, jadi 9 dikurang 12 plus 2 sama dengan negatif 1. Nah, F5-nya yaitu X kuadratnya yaitu 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 5 plus 2 sama dengan 5 pangkat 2 yaitu 25 dikurang 20 plus 2 sama dengan 7. Nah, F15-nya yaitu X kuadrat dikurang 4x plus 2, x kuadratnya yaitu 15 pangkat 2 dikurang 4, x yaitu 15 plus 2. Jadi 15 pangkat 2 225 dikurang 60 plus 2 sama dengan 167. Nah, kita cari Fn-nya sama dengan sigma D per N nu df N per D. Nah, kita cari F15 sama dengan nu 1 F15 per 1 plus nu 3 F15 per 3 plus nu 5 F15 per 5 plus nu 15 F15 per 15. Nah, ini kan lalu kita masukkan yaitu F15 sama dengan nu 1 yaitu 1 F15 bagi 1 yaitu 15 plus nu 3 F5 plus nu 5 F3 plus nu 15 F1. Nah, lalu kita tulis lagi bahwa nu 1 itu 1 dan F15-nya itu 172, nu 3-nya yaitu negatif 1, F5-nya yaitu 6, dan nu 5-nya yaitu negatif 2, F3-nya yaitu F5-nya itu negatif 1, F3-nya itu negatif 2, nu 15-nya itu 1, dan F1-nya yaitu negatif 1. Jadi kita kalikan, jadi F15 sama dengan 172 dikurang 6 ditambah 2 dikurang 1. Jadi F15 sama dengan 167. Jadi nilai F15 adalah 167. Nah, pembuktiannya ini dapat dari mana nu 1 itu 1 dan F15 itu 172. Nah, itu di sebelah sana, yaitu pembuktiannya bahwa nu 1 itu X kongruen dari 1 itu kan 1, jadi kita langsung tuliskan dengan 1. Dan F15-nya itu F15 itu ada angka berapa yang bisa dikali dengan 15, yaitu ada 1, 3, 5, dan 15. Nah, F1-nya itu dapat dari mana? Negatif 1 dari sini. Nih, kita tulis negatif 1. Nah, ini kita tulis negatif 1, lalu plus 3-nya yaitu negatif 1, plus 5-nya yaitu 7, dan 15-nya 167, jadi sama dengan 172. Jadi nu 3-nya yaitu sama dengan negatif 1, dan F5-nya yaitu sama dengan F1 plus F5, karena yang angka yang bisa dikali dengan 5 itu adalah 1 dan 5. Nah, jadi F5-nya yaitu F1-nya itu negatif 1 dan F5-nya yaitu 7. Lalu nu 5 yaitu negatif 1 karena dia bilangan prima. Lalu F3 yaitu sama dengan F1 plus F3. Nah, F3 yaitu sama dengan F1-nya yaitu negatif 1 dan F3-nya yaitu negatif 1 juga. Jadi sama dengan negatif 2. Nu 15-nya ini adalah nu 3 dikali 5, karena 15 itu bisa dikali, yaitu 3 dikali dengan 5.
lalu sama dengan negatif 1 pangkat 2. Karena di situ ada dua bilangan prima. Jadi negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi F1 sama dengan F1. F1 itu kan hanya bisa dikali dengan 1. Jadi F1-nya yaitu negatif 1. Jadi nilai F15 yaitu 167. Baik, yang selanjutnya yaitu jika diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Nah, tentukan nilai F18 dan F18. Nah, kita mencari nilai F18 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Nah, menggunakan rumus Fn, sigma D per N F D. Nah, F18 artinya tuh N-nya itu 18, maka diperoleh nilai D faktor bilangan yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sehingga F18 dapat ditulis F18 F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F6 ditambah F9 ditambah F18. Nah, F18 ini sama dengan F1-nya yaitu negatif 1. Nah, ditambah F2-nya yaitu negatif 2, ditambah F3-nya yaitu negatif 1, ditambah F6-nya yaitu 14, ditambah F9-nya yaitu 47, dan ditambah F18-nya yaitu 254. Nah, jika semuanya dijumlahkan itu hasilnya 311. Nah, jadi nilai F18 ini adalah 311. Nah, dari mana nilai F1-nya ini negatif 1? Maka kita lihat pembuktian berikut. Nah, kita masukkan ke fungsi tadi. Fungsi fx, x kuadrat dikurang 4x tambah 2. Nah, kita masukkan F1, F2, F3, F6, F9, dan F18-nya. Jadi seperti x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Jadi kita masukkan x-nya yaitu 1. 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah 2. Jadi 1 dikurang 4 ditambah 2 jadinya negatif 1. Nah, jika F2 yaitu 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 ditambah 2. Nah, hasilnya itu negatif 2. Nah, jika F3-nya yaitu 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 2. Ini hasilnya negatif 1. Nah, pada F6-nya yaitu 6 kuadrat dikurang 4 dikali 6 ditambah 2. Ini sama dengan hasilnya 14. Nah, pada F9-nya yaitu 9 kuadrat dikurang 4 dikali 9 ditambah 2 itu hasilnya 47. Nah, pada F18-nya itu adalah 18 kuadrat dikurang 4 dikali 18 ditambah 2. Ini hasilnya 254. Nah, selanjutnya yaitu Fn. Kita mencari Fn-nya sama dengan sigma D per N nu D F N per D. Nah, kita tulis F18 sama dengan nu1 F18 per 1 plus nu2 F18 per 2 nu3 F18 per 3 nu6 F18 per 6 plus nu9 18 per 9 plus nu18 F18 per 18. Nah, maka hasilnya nu1 18 bagi 1 18, 18 bagi 2 9, dan seterusnya. Jadi nu1 ini adalah 1. Nah, F18 311, nu2 itu negatif 1, dan nu9 yaitu 45, nu3 yaitu negatif 1, dan seterusnya. Maka diperoleh hasilnya yaitu 311 dikurang 45 dikurang 10 dikurang 2 ditambah 0 ditambah 0 itu yaitu hasilnya 254. Nah, dari mana dapat nu 1 itu 1 dan F18 itu 311? Maka kita lihat pembuktian yang di sebelah. Nah, pembuktian ini
New 1 itu kan sama dengan 1. Nah, jika F18 ini ada yang bisa dikali dengan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ini yaitu F1 ini negatif 1 dapat dari sini, dan F2 nya negatif 2, dan sampai seterusnya hasilnya yaitu 311. Nah, pada New 2 yaitu negatif 1 karena dia termasuk bilangan prima. Nah, jika F9 nya yaitu 45, F9 nya yaitu F1, F3, dan F9. Nah, itu yaitu negatif 1, F3 nya negatif 1 ditambah F9 nya yaitu 47 sama dengan 45. Nah, pada New 3 nya ini yaitu negatif 1. Nah, karena dia termasuk bilangan prima kan. Nah, selanjutnya yaitu F6. F6 tuh ada 1, ada 2, ada 3, ada 6 yang bisa dibagi dengan 6 atau yang dikali hasilnya yaitu 6. Nah, selanjutnya itu negatif 1 ditambah negatif 2 ditambah negatif 1 tambah 14 yaitu hasilnya 10. Dan pada New 6 ini New 6 itu bisa dikali yaitu 2 dikali 3. Nah, ini sama-sama bilangan prima dan ada dua bilangan prima, jadinya negatif 1 kuadrat. Nah, sama dengan 1. Nah, pada F3 ini, F3 itu kan ada F1 dan F3. Nah, F1 ini negatif 1 dan F3 nya itu negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, pada F9 nya ini New 9 maksudnya. New 9 ini adalah 3 kuadrat. Nah, dia bisa dikuadratkan kan, jadinya 3 kuadrat itu hasilnya sama dengan 0. Nah, pada F2 ini ada 1 dan 2. Nah, F1 nya itu negatif 1 dan F2 nya yaitu negatif 2. Nah, jadi negatif 1 ditambah negatif 2 yaitu sama dengan negatif 3. Nah, pada New 18 ini ada 2 dikali 3 kuadrat. Nah, New 2 dikali 3 kuadrat itu ada kuadratnya, jadinya sama dengan 0. Nah, F1 hanya 1, jadi F1 dari sini jadinya hasilnya negatif 1. Jadi nilai F18 adalah 254. Nah, selanjutnya yaitu buktikan bahwa 3 pangkat 12 itu kongruen dari 1 mod 13. Nah, kita selesaikan yaitu bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, masing-masing adalah saling prima terhadap 13. Nah, apabila setiap bilangan-bilangan tersebut dikalikan dengan 13, maka diperoleh 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan 36. Nah, selanjutnya yaitu jika bilangan-bilangan itu dicari residu terkecil modulo 13, maka diperoleh 3 kongruen dari 3 mod 13. Karena 3 ini lebih kecil dari mod 13, jadi langsung saja kita tulis yaitu 3. Nah, 6 juga kita tulis 6, 9, 9, 12 yaitu 12. Nah, 15 ini kan lebih besar daripada mod 13, jadi kita kecilkan lagi yaitu 3 dikali 1 yaitu 13 dikali 1 yaitu 13. Nah, ditambah berapa hasilnya yaitu 15, jadi ditambah dengan angka 2. Jadi sini kita tulis 2, dan 18 itu juga yaitu 13 dikali 1 13. Nah, untuk mencapai 18 kita tambahkan dengan 5. Jadi kita tulis di sini 5, dan 21 itu sama ditambah dengan 18 tambah dengan 5, 21 yaitu ditambah dengan 8, dan 24 ditambah dengan 11. Nah, pada 27 ini 13 dikalikan dengan 2, lalu kita tambahkan dengan 1 untuk menambah 27. Jadi kita tulis di sini 1 dan 30 yaitu kongruen dari 4, dan 33 itu kongruen dari 7, dan 36 kongruen dari 10. Nah,
tampak bahwa residu terkecil modulo 13 dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan 36 berturut-turut, yaitu 3, 6, 9, 12, 2, 5, 8, 11, 1, 4, 7, 10. Ini didapat dari sini, dari kongruen tadi. Nah, lalu suatu permutasi dari 1 sampai 12, yaitu selanjutnya jika ruas-ruas dari 12 kekongruenan tersebut dikalikan akan diperoleh 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan 36. Nah, itu kongruen dari 1 sampai 12 mut 13. Nah, 3 pangkat 12 yaitu 1 sampai 12. Nah, kongruen dari 1 sampai 12. Nah, ini kan jika kita urutkan tadi itu kan ini, jadi ini hasilnya itu 1 sampai 12. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, jadi 3 pangkat 12 kongruen dari 1 mut 13 itu terbukti. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu buktikan bahwa B6 pangkat 19 kongruen 1 mut 19. Nah, bilangan-bilangan 1 sampai 18 itu termasuk masing-masing adalah saling prima terhadap 19. Nah, apabila setiap bilangan tersebut dikalikan dengan 16 diperoleh 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, selanjutnya jika bilangan-bilangan itu dicari residu terkecil modulo 19, maka diperoleh 6 kongruen dari 6 mut 19. Karena ini 6 itu bilangan terkecil dari mutnya, jadi langsung aja kita tulis seperti 6, 12, 18. Nah, jika 24 ini seperti kita cari dikalikan dengan 1, lalu kita cari angka yang mendekati angka yang ditambah itu hasilnya yaitu 24, yaitu angka 5. Ini angka 5, lalu kita tulis di sini yaitu 5. Nah, sampai seterusnya jadinya yaitu 30 kongruen dari 11 mut 19, lalu 36 yaitu 17, 42 yaitu 4, 48 yaitu 10, 54 yaitu 16, 60 yaitu kongruen dari 3, 66 kongruen dari 9, 72 kongruen dari 15, 78 kongruen dari 2, 84 kongruen dari 8, 90 kongruen dari 14, 96 kongruen dari 1, dan 102 kongruen dari 7, dan 108 kongruen dari 13 mut 19. Nah, tampak bahwa residu terkecil modulo 19 dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108 berturut-turut, yaitu 6, 12, 18, 5, 11, 17, 14, 10, 16, 3, 9, 15, 2, 8, 14, 1, 7, 13, yang merupakan suatu permutasi dari 1 sampai 18. Nah, selanjutnya jika ruas-ruas dari 12 kekongruenan tersebut dikalikan akan diperoleh 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya seperti tadi. Dan kongruen dari 1 sampai 18 mut 19. Nah, jika itu kita pangkatkan jadi 6 dipangkat 18, dari 1 sampai 18, kongruen dari 1 sampai 18. Nah, ini kan jadi sebelah sini dan sebelah sana itu kan sama, tetapi 6 pangkat 18 kongruen dari 1
mood 19. Nah, jadi tidak terbukti karena di sini soalnya yaitu 6 pangkat 19 kongruen 1 mood 19. Dan di sini yaitu hasilnya 6 pangkat 18 kongruen dari 1 mood 19. Nah, selanjutnya yaitu buktikan bahwa 5 pangkat 16 kongruen dari 1 mood 17. Nah, yaitu bilangan-bilangan 1 sampai 16 masing-masing adalah saling prima dengan 17. Apabila setiap bilangan tersebut dikalikan 15 diperoleh 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Nah, selanjutnya jika bilangan-bilangan itu dicari residu terkecil modulo 17, maka diperoleh 5 kongruen dari 5 mood 17. Karena ini 5 lebih kecil dari mood 17, jadi langsung kita tulis saja. Jadi 5 kongruen 5. Seperti 10 kongruen dari 10. Dan jika 20 kongruen dari 3 itu karena 1 dikali 17 ditambah 3. Sisanya yaitu 3 dan seterusnya. Lalu tampak bahwa residu terkecil modulo 17 dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 berturut-turut yaitu 5, 10, 15, 3, 8, 13, 1, 6, 11, 16, 4, 9, 14, 27, 12 yang merupakan suatu permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16. Nah, selanjutnya jika ruas-ruas dari 16 kongruennya tersebut dikalikan akan diperoleh 5, 10, 15, 20 dan seterusnya kongruen 1 sampai 16 buat 17. Nah, 5 ini yaitu pangkat, ini kita hitung pangkat 16. Jadi ada 1 sampai 16. Kongruen 1 sampai 16 sumut 17. Jadi terbukti bahwa 5 pangkat 16 kongruen 1 sumut 17. Seperti di soalnya itu 5 pangkat 16 kongruen 1 sumut 17. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.